Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Febri Saputra, mahasiswa Universitas Siber Asia atau juga bisa disebut Unsia. Jurusan Sistem Informasi. Pada video perdana ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah teori perilaku organisasi, mengenai perilaku individu dan nilai-nilai kepribadian. Pertama-tama yang saya akan bahas adalah mengenai perilaku individu beserta hal-hal yang mendasari perilaku individu. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai nilai-nilai kepribadian dan dasar-dasarnya. Berikutnya saya akan mencoba tes kepribadian di MBTI, lalu yang terakhir saya akan membahas hasil tes MBTI tersebut. Yang pertama, perilaku individu. Perilaku individu adalah suatu respons organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku manusia timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Secara garis besar ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu faktor hereditas genetika, dan faktor lingkungan, environment. 1. Faktor genetika. Pembawaan. Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk dari 23 kromosom dari ibu, dan 23 kromosom dari ayah. Dalam 46 kromosom tersebut terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat fisik dan psikis individu atau yang menentukan potensi-potensi hereditasnya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang mampu menambah atau mengurangi potensi hereditas tersebut. Pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung karena yang dipengaruhi gen secara tidak langsung adalah 1. Kualitas sistem saraf. 2. Keseimbangan biokimia tubuh. 3. Struktur tubuh. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kepribadian karena hal tersebut lekat dan selalu berada pada diri kita, seperti contohnya, seorang anak laki-laki yang tubuhnya kurus, mungkin akan mengembangkan self-concept yang tidak nyaman jika dia berkembang dalam kehidupan sosial yang sangat menghargai nilai-nilai keberhasilan atletik, dan merendahkan keberhasilan dalam bidang lain yang diperolehnya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya keluarga, kebudayaan, dan sekolah. Keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah 1. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. 2. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. 3. Para anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentukan kepribadian anak. 2. Kebudayaan. Clarkson berpendapat bahwa kebudayaan meregulasi mengatur kehidupan kita dari mulai lahir sampai mati, baik disadari maupun tidak disadari. Kebudayaan mempengaruhi kita untuk mengikuti pola-pola perilaku tertentu yang telah dibuat orang lain untuk kita. 3. Sekolah. Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya sebagai berikut. Iklim emosional kelas, sikap dan perilaku guru, disiplin, prestasi belajar, penerimaan teman sebaya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki oleh salah satu dari kedua orang tuanya, atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut.
Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV, VCD dan internet, atau media cetak seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan membahas tentang kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Kepada orang supel diberikan atribut berkepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Di dalam ilmu psikologi, kepribadian manusia disebutkan bahwa tidak bisa berubah dan sudah dibentuk sejak bayi. Selain yang diperoleh dari tes MBTI, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 4 kelompok besar yang diberi nama berdasarkan cairan tubuh, di mana keempatnya disebutkan mempunyai ciri khusus masing-masing. Berikut penjelasan singkatnya. Jenis kepribadian manusia. 1. Melankolis. Bila mendengar tipe yang satu ini, banyak yang mengaitkannya dengan sesuatu yang mudah sedih dan berbau depresi. Padahal tidak selalu seperti itu. Ciri-ciri dari orang dengan tipe melankolis yaitu cenderung introvert, taat aturan, suka membuat rencana detail sebelum bertindak, suka dengan detail, dan termasuk pemikir yang perfeksionis. 2. Koleris. Sifat-sifat yang menggambarkan tipe orang koleris antara lain tidak terlalu suka dengan basa-basi, percaya diri, cenderung ekstrovert, menyukai percakapan mendalam, dan lebih suka untuk berkumpul dengan mereka yang mempunyai sifat sama dengannya. Orang-orang dengan kepribadian ini umumnya mempunyai keinginan besar, dan begitu fokus dengan tujuan tersebut. 3. Sanguinis. Apabila bertemu dengan orang dengan ciri-ciri ceria, optimis, riang, lincah, dan menyukai petualangan, maka kemungkinan mereka mempunyai tipe kepribadian sanguinis. Banyak yang menyebutkan bahwa tipe 1 ini merupakan karakteristik manusia yang paling umum. Dan mereka banyak mendominasi pada bidang bisnis, politik, dan juga olahraga. 4. Plekmatis. Tipe kepribadian manusia yang terakhir yaitu plekmatis, di mana mereka dengan tipe ini umumnya banyak terjun ke profesi yang berhubungan dengan pelayanan. Misalnya pekerja sosial, perawat, guru, atau psikolog. Hal ini tidak terlepas dari sifat mereka yang pembawaannya tenang, cenderung menghindari konflik, dan sering menjadi penengah dalam suatu masalah. Orang yang memiliki kepribadian plekmatis disebutkan menghargai kedekatan antar manusia. Para plekmatis ini merupakan pemerhati, di mana mereka senang melakukan analisis terhadap hubungan interpersonal antar manusia serta kejadian di sekitarnya. Sifat seperti ini juga seringkali disebut dengan istilah people person. Itulah beberapa tipe kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Pembahasan mengenai tipe kepribadian ini memang merupakan hal yang sangat menarik, meski begitu pengelompokan tersebut tidak bisa menjadi acuan yang pasti. Bahkan secara ilmiah, para pakar psikologi di masa sekarang banyak yang menganggap pengelompokan di atas bukan sebagai hal yang serius. Pada sesi kali ini, saya akan menunjukkan video tes kepribadian saya di MBTI, dan kita akan melihat seperti apa kepribadian saya menurut MBTI. Mari kita lihat videonya.
Kepribadian juru kampanye adalah jiwa bebas sejati. Mereka seringkali menjadi orang membuat segala sesuatu menjadi menyenangkan, tetapi mereka kurang tertarik dalam kegembiraan dan kesenangan suasana yang berlebihan, dan lebih menikmati hubungan sosial dan emosional yang mereka bangun dengan orang lain. Menarik, mandiri, penuh semangat, dan berbelas kasihan. Jumlahnya yang 7% dari populasi tentu saja dapat dirasakan di setiap keramaian. Karakteristik juru kampanye sendiri seperti, saya tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan untuk menjalani hidup. Saya ingin tahu apa yang sangat Anda inginkan, dan apakah Anda berani bermimpi menggapai kehendak hati Anda. Saya tidak tertarik dengan usia Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani terlihat bodoh, demi cinta, demi impian Anda, demi petualangan hidup. Seperti itulah hasil tes kepribadian menurut MBTI. Menurut saya tes MBTI kurang sesuai dengan kepribadian saya. Disebutkan di situ saya memiliki hasil tes sebagai juru kampanye yang memiliki karakteristik. Saya tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan untuk menjalani hidup. Saya ingin tahu apa yang sangat Anda inginkan, dan apakah Anda berani bermimpi menggapai kehendak hati Anda. Saya tidak tertarik dengan usia Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani terlihat bodoh, demi cinta, demi impian Anda, demi petualangan hidup. Saya pribadi merasa saya adalah orang yang tidak begitu mempedulikan orang di sekitar dan tidak begitu ingin tahu tentang yang orang lain lakukan. Namun tidak berarti saya benar-benar acuh jika orang lain melakukan aktivitas yang sekiranya wajar dan tidak menonjol seperti orang lain membuat keributan, orang lain meminta tolong, atau melihat orang lain kesusahan. Di situ saya mulai mau mempedulikan hal tersebut. Demikian video ini saya buat sebagai bentuk pengumpulan tugas 1 untuk mata kuliah teori perilaku organisasi. Apabila terdapat salah maupun kekurangannya, mohon kemaklumannya, dan saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.